Pasal 371, pasal 378, pasal 381. Dosamu berlapis, pasal berlapis. Kamu hanya minta dapat kemurahan itu berupa remisi, tapi bukan bebas. Bagaimana orang kamu itu dalam tahanan minta pekerjaan? Masuk akal tidak? Bisa bekerja orang yang kena tahanan itu jual narkotika, jual narkoba. Artinya dia memaksakan untuk bebas, untuk bekerja, tetapi hukumannya makin ditambah. Kalau ketahuan pasti menuju haram. Akhirnya ada seorang yang betul-betul konglomerat untuk membebaskan dia dari penjara itu. Kami tebus jaminan 2 miliar, 5 miliar, asal tahanan luar tetap status tahanan, dan sangat terbatas apa yang dikerjakan. Ini yang disebut takdir mu'allaq, takdir di penjara sementara, berharap untuk dapat jaminan. Kalau dia sadar bahwa itu semua yang menimpa kepada manusia, bukan Allah Ta'ala yang menyiksa, diri manusia yang menghukum dirinya dan tidak diakui hukuman itu, maka as-sajah banyak sujud. Tidak ada harapan dengan manusia putus, saudara putus, keluarga putus, orang tua putus. Satu yang tidak memutuskan, pintu Allah. Dan bisa dimasuki pintu Allah itu dengan sholat. Bukan dengan akal kamu, bukan dengan sistem kamu, bukan dengan program kamu, bukan dengan kepandaian kamu. Allah tidak mandang. Lama akramakum indah wa'atqakum. Takwa atau tidak? Gitu. Maka orang yang sudah mengetahui dari kegagalan, maka dia banyak menyesal. Itu sifat manusia. Tapi yang bodoh tidak pernah menyesal. Dia tetap berbangga diri dengan apa yang dimiliki, sekolah yang tinggi, ya. Kemudian dia berbangga diri dengan kepandaian yang tinggi, dengan kemampuan tinggi. Sombong yang mulai, bahkan lebih baik saya menderita tidak makan, asal status saya jangan dihilangkan bahwa saya bekas orang pimpinan. Mulai iblis, setan tidak mau rendah. Ini orang sudah dikuasai oleh setan. Orang yang tidak mau rendah itu sudah terhukum. Sholatnya angkuh, rukuknya angkuh, doanya angkuh, zikirnya angkuh, bicaranya angkuh, tapi mengatakan kami beriman. Dusta. Langsung Allah menjawab, dusta. Tambahkan dia sakit. Dan itu sifat individu. Silahkan kamu yang mana.
Dan jangan sekali-kali menyalahkan Allah. Allah itu sangat pemurah, Allah itu sangat mengetahui, Allah itu sangat maha penampun, pembuka jalan, tapi Dia yang menutup jalan. Allah akhirnya iblis masuk di dalam akal mereka. Begini saja ya fulan, putus asa saja kan, bunuh diri adalah itu pekerjaan siapa? Pekerjaan siapa yang buat putus asa? Padahal Allah melarang, jangan putus asa rahmatku. Iblis mengatakan, gak benar, yang benar putus asa. Maka jelas sholat yang mengandung tadi kandungan-kandungan bentuk kelalaian, ya, bentuk keingkaran, maka semakin sholat semakin dapat hukuman. Akhirnya apabila dikabulkan, urusannya nggak ada lain bahwa sholatku diterima, baru nerima pekerjaan gaji sekian, ngatakan sholat saya diterima. Ada min fadli rabbi liyabluwani uskur apapun. Kalau dia tidak tahu pemberian itu semua kepadanya, itu ujian. Apakah kamu sibuk dengan pemberiannya yang begitu hebat, yang bisa melupakan hatimu dan pikiranmu, dan kamu berbangga-bangga? Apakah itu tahu bahwa itu ujianmu? Kalau kamu tidak sanggup dengan ujianmu ini, keluar kamu dari muka bumi dan langitku, cari Tuhan selain aku. Jadi diusir sama Allah. Ini. Semakin mereka diberi oleh Tuhannya, semakin dia diberikan nikmat Allah Ta'ala, semakin dia megang geraham, imannya digigit dengan geraham yang kuat. Untuk apa pemberian ini? Kalau sumber kehidupan itu adalah Allah Jalla Jalaluhu, kalau aku putus dengan sumber kehidupan, maka putuslah kehidupan. Ini orang yang bersyukur. Maka sholat yang kelalaian tadi di dalam bentuk adalah yang menunda sholat, yang menunda waktu, bahkan dia sengaja. Maka siaplah kamu, sudah sakit pikiran dan hatimu, ditambahkan lagi marit oleh Allah Ta'ala, makin dipojokkan, tidak ada satupun manusia untuk percaya kepadanya. Bahkan saudaranya, keluarganya, tetangganya, sahabat yang paling dekat ditutup oleh Allah untuk tidak menolong mereka. Wallah la yadil qaumal fasiqin. Kalau masih ada harapan, itu bentuknya adalah bentuk nikmat-nikmat yang mana yang kamu dustakan. Fabi ayyi rabbika ikumatukan ziban. Orang kalau sudah bodoh agama, ya pasti bodoh kehidupannya. Semua nggak ada yang benar. Kalau manusia nggak punya rumus, manusia nggak ada petunjuk, semua yang dijalani salah, begitu kira-kira. Tapi menurut dia itu benar dan tidak dirasakan bagi orang-orang yang bodoh. Kalau yang sudah wirid, sudah tahajud, sudah dzikir, pasti akan protes sama Allah. Ya Allah, saya sudah tahajud, saya sudah dzikir, saya sudah baca ini, kenapa saya tetap melarat? Itu sangkanya terus sama Allah, nggak pernah benar. Saya sudah ngaji 10 tahun, 15 tahun, kenapa nasib saya begini terus? Minum obat salah,
makin keracunan begitu. Maka dengan itulah di majelis-majelis yang seperti ini kita terangkan dengan sama bagaimana sholat yang khusyuk, bagaimana kita mengerjakan sholat, dan bagaimana menegakkan sampai betul-betul biliqa'i rabbahu, berjumpa dengan Tuhanmu, maka yang lainnya tersisihkan. Membentuk, sekali lagi, membentuk kepribadian, membentuk jiwa, membentuk hati yang terisi dengan cahaya-cahaya pengetahuan agama. Ini orang yang kaya sebelum kaya, melebihi dari kaya dari yang sangat kaya. Kalau kamu kalah dalam urusan duniamu, saingi kamu dengan urusan akhirat. Begitu kira-kira. Ini akhirat, kita mau nyanyi nggak bisa, mau nyanyi dunia nggak mampu, akhirat nggak mampu. Udah nyisih saja deh, nggak laku saja. Kegagalan itu adalah dua bagian. Apakah dunia dia gagal, apa akhirat gagal? Kalau salah satu betul-betul dia mendalami urusan dunia, saya boleh gagal, tapi urusan akhirat saya tidak boleh gagal. Maka saya kuatkan akidah, saya kuatkan sholat saya kuatkan ketuhanan saya, sampai betul-betul datang ridhonya Allah kepadaku. Sukses akhirat, dunia ikut. Sukses dunia ditunggu kehinaan, akhirat gak ikut. Tinggal kamu ngikuti jarum jam. Sekarang kamu lagi jam 12, kamu akan dinolkan oleh Allah Ta'ala jam 1. Kalau urusan dunia. Kalau urusan akhirat dikatakan 24 jam. Bukan jam 1, jam 13. Kalau jam 1 itu siang, jam 13 malam, jam 14 10 malam, jam 22 VIP. Semua antara makhluk, semua dunia diperintah oleh Allah tunduk, ta'alluq bil wajibati sa'ilin. Ingin tahu kedudukan ini. Jadi raja menghakimi rakyat-rakyatnya, tapi raja dihakimi oleh alim-alim. Tinggi mana? Tinggi mana kedudukannya? Maka dengan demikian, di mana kedudukan itu bisa tinggi, maka menambahkan sholat-sholat disebut sunnah-sunnah, rawatib, obat, tasbih, hajat dengan tuntunan. Disebut menambahkan amal-amal sunnah disebut binawafil. Ketika menambahkan itu sunnah-sunnah sampai datang aku mencintai. Kalau sudah aku cintai hamba, ku jadikan lidahnya ucapan, ku jadikan pandangan matanya pandanganku, ku jadikan pendengaran itu pendengaranku, ku jadikan jalannya itu jalanku, ku jadikan kalau dia marah itu marahku. Hebat atau tidak? Hadits qudsi. Maka dengan demikian jangan sampai terkalahkan oleh hawa nafsu. Kalau kamu martabat ingin yang martabat
martabat rendah terus. Kamu selalu bangga diri dengan hasil materi yang sebenarnya tidak ada apa-apanya. Berbanggalah kamu kalau kamu bisa menambahkan ilmu. Berbanggalah kamu kalau kamu semakin mendekat Tuhan. Berbanggalah kamu ketika kamu bisa mengenal Tuhan. Maka jelas sholat itu adalah bagian-bagian dari semua amal, semua perbuatan tergantung sholat Anda. Buruknya sholat, perangai dan perbuatanmu juga pasti buruk. Amalmu juga buruk, aplikasinya itu sholat. Sekali lagi, perbaiki sholat, bukan perbaiki amal, bukan memperbaiki kelakuan, bukan memperbaiki semua akhlak sholat. Satu riwayat Imam Syafi'i, imam kita, ya, disebut mataharinya ilmu. Bahkan berapa abad yang lalu sampai sekarang pecinta-pecintanya adalah orang yang sama-sama. Kalau kamu main bola, pasti kamu pencintamu juga pemain yang pencetak gol. Kalau pemain akhirat, dia akan tahu siapa Imam Junaid, siapa Imam Syafi'i, siapa Imam Nawawi, siapa Syekh Ahmad Badawi. Itu pecinta-pecinta akhirat. Kalau kamu pencinta dunia, ya pasti apa yang kamu cintai dan kamu kumpul bersamanya. Kalau di neraka ya sama-sama. Sedangkan kamu meminta tolong sama Imam Syafi'i, mau kamu cinta saja tidak. Kemudian Imam Syafi'i masuk di dalam surga. Apakah ada yang kurang? Ya Syafi'i, kata firman Allah. Ini di dalam surga ini ada yang masuk surga tapi nggak ketemu Allah. Kalau orang berilmu ingin masuk surga itu ingin ketemu Allah, bukan nikmati surga. Itu bedanya kita. Ketika bicara dengan Allah, melihat Allah itu seperti bulan purnama, cahaya yang terang benderang. Bukan bulan purnama itu Allah yang menyejukkan hati dan jiwanya. Maka kata Imam Syafi'i, di surga ini masih ada yang kurang ya Rabb. Terkejut Allah SWT, kenapa ini surga yang begitu yang tidak ada di dunia masih kurang? Apalagi yang kau minta? Karena kau hambaku. Izinkan aku ya Rabb, minta satu permintaan, bagi kekasihku tidak masalah. Apa yang diminta Imam Syafi'i? Semua nikmat yang di surga ini tidak ada artinya apa-apa ya Rabb. Kenapa begitu? Padahal itu semua dimimpikan orang mukmin. Kalau aku menikmati surga, berarti aku gagal ya Rabb, karena ada yang nikmat lagi. Apa nikmat yang kau cari di dalam surga? Izinkan aku sholat di dalam surga. Izinkan aku sholat di dalam surga, biar aku tahu bahwa diriku itu hamba, engkau lah yang menciptakan. Ketika aku menemui engkau, cukup aku sujud, cukup aku rukuk, seakan-akan aku berbicara kepada engkau. Ketika aku menikmati hidangan surga, aku tidak bisa memandang wajah, karena aku melihat wajahmu dengan basirah, dengan mata hatiku, bukan mata ini. Izinkan, sambil menangis Imam Syafi'i, begitu cintanya kepada Allah yang lewat medianya
sholat itulah bisa kamu berbicara dengan Tuhan. Kenapa tidak minta semua yang ada? Itu tingkatan orang-orang yang berilmu. Semua alim, semua wali kutub tidak menginginkan surga. Karena surga itu makhluk. Ada yang menciptakan. Nah, dengan sholat itulah dia bisa bilika berjumpa. Maka semua orang berselawat begitu pun. Bukan karena sholat ingin masuk surga. Andai kata tidak ada Nabi Muhammad SAW dalam surga, aku nggak ingin masuk surga. Karena di dalam surga itu ada Nabi kita Muhammad SAW. Sehingga aku bisa ketemu Nabi Muhammad SAW lebih indah daripada surga. Untuk apa kalau kamu sekarang bisa membayangkan seorang laki-laki melihat artis yang cantik cuman ngelamun dan ngiler? Apakah sama orang yang menikah itu dengan memandang? Apa sama dia merasakan orang yang menikmati memandang dengan dia bersama-sama? Itulah kalau sudah lebur kecintaan kepada Allah dan Rasul, maka dia akan bersama-sama di dalam surga itu untuk menemui yang dicintai. Bukan rumah yang mewah itu, mobil yang banyak, dia masuk, tapi yang dicintai nggak ada. Apa artinya semua benda kalau yang dicintai nggak ada, nggak ketemu? Orang bodoh atau tidak? Maka dengan demikian sholat itulah kedudukan-kedudukan yang sampai menuju kepada kedudukan yang mulia. Kalau sudah mulia, ya pasti kamu mendapatkan sesuatu jalan yang mudah. Orang pada sibuk stres, gak karu-karuan. Orang iman gak ada. Gak ada. Mahal bahan makanan bagaimana? Selama bisa dibeli murah. Maka wa may yattaqilla yaj'al makhrajan, orang yang takwa dijamin semua jalan pintu terbuka, nggak ada stop, nggak ada. Kenapa di stop? Udah nggak usah banyak mikir-mikir. Satu hari baca istighfar 5.000 lah. Kalau perlu puasa banyak istighfar aja, nggak usah wiritan yang lain-lain. Wiritan ya patah ya rojak, ya patah ya rojak, minta rezeki nggak ada. Utang masih belum beres, lunasi dulu utang kalian tuh. Ada yang hukumannya 5 tahun, ada yang 15 tahun, yang paling gila seumur hidup. Kira-kira kalau dihukum seumur hidup itu bisa kerja apa enggak? Betul? Nah, makanya disitulah kalau kita orang beragama ini betul-betul meninggikan Allah, meninggikan ayat-ayat Allah, meninggikan doa kepada Allah, meninggikan nama-nama Allah, pasti kamu golongan yang akan ditinggikan. Lewat apa? Sholat, lari ke masjid, dikit-dikit lari ke masjid, dari duhur sampai asar, mumpung nganggur. Nah, ini nganggur, tidur melulu.
duhur telat, asar telat, subuh siang, bangun-bangun minta nasi pecel. Ya mudah-mudahan itu semua nasihat saya bab sholat ini, insya Allah kita bisa menjalankan dengan teliti, dan semua kandungan itu, rukuk, sujud, ini semua sholat itu mengandung tasbih. Ya. Sholat itu mengandung tasbih. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, itu 4. Berdiri takbir Allahu Akbar, baca Fatihah alhamdulillah, rukuk sujud subhanallah, syahadat asyhadu an la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu sholat namanya tasbih yang dihimpun di dalam sholat plus doa. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'anni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'anni. Dengan tunduk, dengan betul-betul memohon, apalagi dengan air matamu, rayulah Tuhanmu. Bukan kayak anak kecil apa itu, Rabbi firli warhamni wajburni wahdini wa'afini, pokoknya Allahu Akbar, Allah. Itu bukan orang doa nantang gitu. Wis melarat sombong gitu ya. Sing sugia sing cukup itu sambil melek merem itu sombong. Rabbi firli warhamni wajburni, takut melarat. Lah sing melarat takut apa? Takut gak dapat rezeki. Nah, mudah-mudahan itu nasihat saya. Ingat-ingat, jangan terburu-buru. Ya, kayak sholatnya pencuri gitu, terburu-buru. Dirasakan betul Rabbi firli itu artinya apa? Tadabbur, ampuni dosa saya. Ada pengakuan. Yang jelas kamu ini harus mengakui dolim. Kalau orang mengakui dolim, insya Allah pasti dia istighfar benar. Kalau kamu hanya istighfar tetapi kamu tidak ngaku dolim, berarti kamu melebihi Adam alaihissalam. Nabi Adam saja ngaku dolim, kamu hanya 1 kali dosanya. Kita bangun tidur sudah protes, bantah, ngeluh, sambat. Orang yang ngeluh itu adalah orang kufur, tidak pernah bersyukur. Coba. Mengeluhnya harus melewati proses, yaitu dengan Rabbana dolamna. Kalau dulu, di zaman dulu, anak-anak kecil itu ya, pujiannya itu luar biasa, dilatih. Bahkan tidak ada mic, tidak ada corong, cuman oncor di kampung-kampung. Apa? Supaya mereka melekat pujian-pujian itu. Sekarang habis adzan, Akbar, sudah selesai, habis doa, Akbar, Allah Akbar, ya pakai pujian. Ya mau lari aja sholatnya. Kan belum ada pujian. Isya itu kan sampai jam 9, pujiannya panjang. Rabbana ya Rabbana dolamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini doa Nabi Adam. Ya Rabb, aku mengakui diriku zalim. Wa ilham,
dan jadikan kami yang minta ampun, beristighfar, bukan beristighfar lagi, kasihani kami, watarhamna, lana kunana, jadikan kami nanti orang yang dikasihan, orang beristighfar, bukan golongan orang-orang yang mendapat kerugian. Orang paling celaka itu adalah orang yang tidak pernah beristighfar, yang tidak pernah mengaku dolim. Dia pasti golongan khosar, orang yang rugi. Faulai kaumul khosirun. Kalau rugi, masalah banyak, masalah intern sampai ekstern. Di kerjaan masalah, di dalam masalah, kehidupan masalah, rezeki masalah, rumah tangga masalah, semua bermasalah sampai di kuburan gelap karena penuh dengan masalah. Jangan mati bawa masalah. Mudah-mudahan kita mati dalam bawa kegembiraan menghadapi Tuhan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.